Nah, pemirsa, ini kasus terbaru lagi pemirsa, dan untuk mengetahui, membahas lebih dalam terkait seputar serangan cyber ransomware ke Pusat Data Nasional, kita akan membahasnya pemirsa bersama pakar telematika, ada Bung Alphonse Tanujaya. Ya, selamat siang Bung Alphonse. Bagaimana Anda melihat serangan cyber ke objek strategis negara, dan ini sudah berhari-hari begitu ya? Siang Nabila, siang Pram. Ya, namanya ransomware ya, dia akan mencari apa yang bisa disandra. Ransomware itu kan software ransom software. Jadi software yang diciptakan untuk melakukan sandra. Dan yang disandra itu adalah harta yang berharga. Kalau di dunia nyata kan orang disandra atau apa. Kalau di dunia digital ya disandra data atau sistem kelangsungan sistem. Jadi dalam hal ini PDN, kelangsungan sistem pelayanan imigrasinya itu dienkripsi sehingga nggak bisa jalan. Jadi ya kita terjadi antrian panjang. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan, dan untuk sistemnya kembali jalan, mereka akan minta uang tebusan. Kalau enggak ya kamu akan terkunci ke dalam sistem yang dienkripsi oleh mereka. Biasanya itu yang mereka lakukan. Oke, Bung Alphonse, ini mengapa serangan ini bisa terjadi, Bung Alphonse? Apakah ini artinya pertahanan cyber kita ini lemah kah? Sebenarnya ransomware ini adalah ancaman yang terjadi di seluruh negara. Jadi banyak negara menjadi korban ransomware, Amerika banyak, pemerintahnya juga sering, lalu perusahaan Fortune 500 juga sering, itu duitnya juga nggak kalah banyak untuk mengamankan dirinya. Tetapi kita memang perlu memberikan perhatian juga bahwa khusus PDN. PDN ini kan merupakan satu data center cloud, dan isinya itu sangat strategis. Isinya itu lebih dari 5.000 server data pentingnya negara Indonesia. Dan istilahnya kalau mengelola PDN itu, kalau tinju itu, kamu langsung masuk liga kelas berat. Jadi jangan sampai kamu udah masuk liga kelas berat, tapi pertahanan kamu kelas bulu atau kelas bantam. Jadi kamu dihajar oleh musuh kelas berat, kamu langsung tersungkur gitu. Dan itu kita bisa lihat dari kejadian hari ini, di mana kita lumpuh berhari-hari, harusnya kan itu bisa, udah ada backupnya harus dipisah dari jaringannya. Kalau perlu cloudnya ada backup dari cloudnya, lalu ada sistem disaster recovery dan sistem untuk plan A, plan B yang bisa berjalan dengan baik jika terjadi bencana. Nah sekarang ya kita ambil positifnya aja. Jadi nanti semua institusi dan lembaga yang menggunakan PDN, kita sarankan untuk melakukan inisiatif backup lokal secara teratur di jaringan lokalnya. Sehingga kalau suatu hari terjadi lagi kejadian seperti ini, mereka tidak terlalu terganggu dan tidak mengganggu layanan masyarakat. Ya, kita kira juga ini bukan pertama kali terjadi, begitu ya, sudah pernah terjadi ya. Semoga nanti memang ada yang lebih kuat lagi begitu ya, lebih aman lagi. Nah, kemudian ini kemarin sempat ada tuntutan 131 miliar. Nah, bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi tuntutan tersebut? Apakah memang ini harus dituntut atau apakah harus diberikan, atau mungkin dengan strategi lain ini bisa teratasi? Bisa kita lawan kah? Ya. Lockbit ini memang sasarannya perusahaan besar. Lockbit ini disinyalir di Eropa Timur, mungkin di Rusia. Dan mereka sasaran perusahaan besar, perusahaan Fortune 500, bagi mereka $1 juta, $5 juta itu biasa. Dan mereka sering mendapatkan apa yang mereka maui. Mereka berhasil menyandera perusahaan yang tepat. Dan kami sebagai praktisi security sangat tidak menyarankan hal ini untuk diikuti. Jangan dibayar. Kenapa? Karena akan memberikan pesan bahwa kamu cari aja sistem yang kritikal, kamu sandra, lalu minta uang sebesar-besarnya, pemerintah punya uang, mereka akan bayar. Itu hanya akan memancing lebih banyak lagi pembuat ransomware untuk menjalankan aksinya. Jadi memang kita tidak perlu layani, tetapi kita perlu tahu juga konsekuensinya gitu loh. Konsekuensinya adalah kita kalau nggak melakukan backup yang baik, ya layanan akan terhenti. Kita bersyukur imigrasi ini masih bisa balik layanannya karena mereka bisa mengandalkan data yang ada secara internal, walaupun mungkin tidak berjalan sempurna. Mungkin ada daftar cekal atau daftar apa yang lolos karena sistemnya berjalan nggak sempurna. Tapi itu yang jadi pelajaran kita.
Ya baik Bung Alfons, terima kasih. Sayang sekali waktu kami terbatas. Semoga pemerintah setempat ini juga mendengarkan saran dari Bung Alfons. Terima kasih Bung Alfons telah bergabung bersama kami di studi kali ini.